ini adalah rekomendasi dari dokter yang saya langsung dengar sendiri gitu. Pada awalnya baik Mas Roy maupun Dr. Tifa menolak untuk diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena menganggap mereka berada dalam kondisi yang sehat. Tetapi rupanya ada dalam tanda kutip pemaksaan oleh penyidik agar kemudian diperiksa di Rumah Sakit Polri. Tidak ke rumah sakit dibawa, nggak sakit apa-apa. Hati-hati loh, kita doakan loh jangan sampai terjadi apa-apa loh, dikasih tiba-tiba nanti dikasih infus yang mengerikan kan. Jadi bisa aja lah. Hati-hati, kita doakan lah supaya Rosyuryo itu sehat. Perjuangan ini masih panjang. Nah, sebagai lawyer, sebagai penasihat hukum, ya saya dan teman-teman kemudian memprotes masuk ke depan ruang tahanan. Kemudian kita bernegosiasi. Nah, hasil negosiasi itu adalah mereka tetap diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tetapi boleh tidak mengenakan rompi orange. Karena apa? Karena kami menengarai bahwa mereka dikeluarkan sengaja untuk dipamerkan. Seperti dalam tanda kutip ada pesanan pihak-pihak tertentu, belum puas kalau seandainya belum melihat mereka berdua mengenakan rompi orange. Karena itulah yang sering diglorifikasi oleh para termul. Penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugroseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Rosyuryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Rosyuryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Apalagi sekali lagi penahanan ini tidak relevan ketika ada Sylvester Matutina dari kubu saudara Joko Widodo yang sudah inkrah tetapi tidak pernah dilakukan upaya paksa. Jangankan dilakukan penangkapan dan penahanan, diburu pun sampai hari ini tidak kita ketahui apakah seorang Sylvester Matutina itu diambil upaya paksa. Dan besok di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, institusi yang sama yang harusnya mengeksekusi Sylvester Matutina, semestinya tugas jaksa yang pertama adalah justru mengeksekusi putusan, bukan memaksakan seorang yang masih status tersangka untuk ditahan. Karena itu kami akan konsolidasi dengan tokoh-tokoh agar tokoh-tokoh ini memberikan jaminan dan ada agar keyakinan dari pihak kejaksaan untuk tidak melakukan penahanan. Karena ini kan penahanannya sebenarnya dari kepolisian yang belum ke tahap jaksa. Maka setelah pelimpahan kami akan minta kepada jaksa dengan memberikan jaminan tidak perlulah. Kalau untuk ke persidangan kita siap bertarung. Dan kemudian Mas Roy keluar hanya menenteng baju orange-nya, tidak dipakai, dan kemudian masuk ke mobil tahanan. Setelah itu Dr. Tifa yang melakukan hal yang sama, tetapi Dr. Tifa secara sengaja mengenakan rompi orange-nya untuk mengatakan kepada halayak dunia bahwa ya inilah penzaliman yang terjadi terhadap dirinya. Pada hari ketika dia sedang menghadapi ujian seminar hasil disertasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Berapa lamanya kita mana tahu, ya, kita mana tahu. Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Itu karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kalau memang ini harus masuk ke persidangan, kami siap, sangat siap. Bukan hanya siap saja, tapi sangat siap. Oleh sebab itu, ya apapun juga yang kami akan hadapi. Bahkan kami itu bersemangat, adrenalin kami itu naik ya. Kami ingin tahu siapa sih 130 saksi yang katanya ada itu, kemudian 709 dokumen dan sebagainya, itu kami ingin tahu. Bahkan kami ingin gali satu persatu. Jadi bukan hanya ijazah hanya satu ya. Coba bayangkan dari 709 itu kan ada satu ijazah, itu kan akhir dari pendidikan.
Ya kan ada KRS, ada ini, ada pendaftaran, dan sekarang itu banyak kejanggalan yang kita temukan. Sehingga ketika kemudian diperiksa di Rumah Sakit Keramat Jati, direkomendasikan pula untuk dirawat inapkan. Bahkan kondisi Dr. Tifa jauh lebih parah dibandingkan dengan Mas Roy, karena Mas Roy juga punya penyakit yang sudah ada sebelumnya, dan dokter menyarankan tidak boleh dia kemudian dikembalikan ke ruang tahanan di Polda Metro Jaya karena ini berbahaya. Jadi penyakit yang banyak diderita oleh orang Indonesia. Saya tidak menyebutkan secara spesifik, dan angkanya sudah sangat tinggi. Saya mendengar 400 kalau tidak salah. Nah ini yang kemudian membuat mereka berdua akhirnya diinapkan di Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Tetapi sekali lagi, awalnya Mas Roy setelah berkonsultasi dengan istrinya itu menolak untuk dirawat di situ karena mempertimbangkan faktor keamanan dan lain sebagainya. Dia lebih ingin kembali ke rutan Polda Metro Jaya. Tetapi setelah diyakinkan soal faktor atau aspek keamanan, akhirnya istrinya memberikan persetujuan, dan Mas Roy sendiri kemudian juga bersedia untuk dirawat inap. Dokter Tifa tiba-tiba sakit parah yang cukup serius, dan Roy Suryo juga dinyatakan harus rawat inap. Ada apa sebenarnya yang setelah ditangkap dengan tak wajar mereka dinyatakan sakit? Sementara pihak hukum Troya berupaya ajukan penangguhan penahanan dengan penjamin yang tak main-main. Mantan Ketum Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar dan juga banyak jenderal serta tokoh penting lainnya, sepertinya segala kalangan membela Roy Suryo selain Termul tentunya.